Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yustajabu la. Amin ya rabbal alamin. Abang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita duduk bersama di majelis ilmu ini, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang kata Nabi salah satu taman di antara taman-taman surga di atas muka bumi ini. Oleh karena itu mari kita awali dengan kembali meluruskan niat bahwa kita duduk di sini bersama untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung pembahasan kita pekan yang lalu. Kita sudah masuk surat Al-Ghasyiyah, ya, Al-Ghasyiyah, surat yang ke-88 di dalam Al-Quran. Surat ini bercerita tentang hari kiamat, lalu dikabarkan kepada kita bahwa manusia hari itu terbagi menjadi dua golongan, ya. Manusia hari itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Bang izin, rupanya enak nian pakai ini. Takut pula kayak. Hal ataka hadithul ghasyiyah, kata Allah. Kita ulang sebentar apa yang sudah kita bicarakan pekan lalu sebelum ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah, bukankah sudah datang kepada kamu kabar berita tentang al-ghasyiyah, ya, hari kiamat itu. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah, banyak wajah. Wujuh gitu ya. Wujuh itu artinya banyak wajah. Yawma idzin khashi'ah, pada hari itu mereka tertunduk, ya, tertunduk, rasa hina, ya, rendah. Amilatun nasibah, sudah berusaha tapi ternyata sio-sio. Kita memahami amilatun nasibah tuh sederhananya begini, abang ayo semua. Misal kita punya sebuah keinginan, sudah kita bekerja keras untuk mencapai keinginan itu, ya. Kalau kita berhasil, kita dapat reward. Kalau kita gagal, kita akan dapat punishment, misal gitu, ya. Kalau berhasil kita akan dapat penghargaan, kalau gagal kita dapat hukuman karena kita tidak mengikuti aturan yang ada. Bekerja, berusaha kita sekuat tenaga untuk mencapai apa yang kita inginkan itu,
Waktu habis, tenaga habis, pikiran terkuras, badan capek-capek dibuatnya gitu. Tapi ternyata kemudian kita gagal. Ya. Bayangkanlah orang yang sudah berniat sekuat luar biasa sekali ingin mencapai sebuah tujuan tapi ternyata sia-sia gitu. Wajah orang yang seperti itu seperti apa kira-kira? Sudah waktunya habis, badan capek, uang habis, tenaga habis, pikiran terkuras, tiba-tiba dia bersiap-siap menghadapi hukuman dari Allah. Tidak bisa nolak lagi, pokoknya bersiap-siap dia mendapatkan punishment gitu. Masuk ke neraka gitu. Nah, itu yang disebut amilatun nasibah itu. Sudah capek, sudah habis semuanya, tenaga habis, waktu habis, tiba-tiba gagal dan kita harus menghadapi hukuman gitu. Nah, wajah orang yang tertunduk hina seperti itu amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah, ya. Masuk dewek dia ke neraka yang hamiyah, ya, yang menyala itu. Tusqa min ainin, dia minum dari air aniyah, air yang mendidih karena sangat haus ingin minum, tidak ada air, ternyata ketika diminum airnya mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Selain haus juga lapar. Ya, laisa itu kalau ada orang Arab hari bertanya gitu ya, kalau ada orang Arab apakah kamu hari ini mengerjakan, apakah kamu hari ini membaca, apakah hari ini kamu puasa? Laisa. Itu jawabannya, laisa itu jawaban tidak, tapi untuk konteks hari ini gitu. Untuk konteks saat ini. Maka kata Allah, laisa lahum, orang itu seolah-olah kita diajak untuk membayangkan masa depan di mana kita hadir di tempat itu. Ya, laisa lahum, tidak ada untuk kita, untuk mereka. Nauzubillah min dzalik, ya, semoga kita tidak termasuk. Ta'amun, makanan illa, kecuali min dzadi'. Ulang sebentar ini ya, Bapak Ibu, sebentar saja. Laisa ta'am, panjang ya. Laisa lahum ta'amun illa min, pakai ain enggak ya darinya? Pakai ain ya. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Ini ayat berapa ini? Ayat 6. Ulang sebentar saja ini. Jadi nanti ketika kita hari kiamat ada wajah-wajah yang tertunduk hina. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah melakukan banyak kesalahan selama hidup di dunia dan bersiap-siap mendapatkan hukuman. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa, dia minum min ainin aniyah, dari air yang mendidih. Walaupun dia tahu itu panas tapi dia sangat haus, dia minum juga. Ketika dia minum hancur semua, mulai dari lidahnya, giginya sampai ke usus-usus di dalamnya ya. Terus dia juga lapar. Tapi tidak ada untuk dia, laisa lahum, tidak ada baginya ta'amun, makanan, illa, kecuali min dari apa dari itu kalau di pohon yang berduri ya. Nah, laisa itu jawaban tidak, tapi untuk konteks hari ini. Sekali lagi seolah-olah kita dihadirkan peristiwa itu di hadapan kita gitu. Laisa lahum, bagi mereka. Saya sebelum ini kita pernah sampaikan kata-kata lahum ini mestinya taruhnya itu di belakang. Tidak ada makanan kecuali min dari pohon-pohon yang berduri, lahum, untuk mereka, bagi mereka gitu ya. Tapi ini kenapa dikedepankan?
Ya samalah kalau kita orang tua ke anak-anak, nah ini ya punya anak kita 3, ini uang untukmu, ini uang untuk kamu, ini uang untuk kamu gitu. Bagimu itu, untukmu itu ditaruh di belakang gitu. Maksudnya apa? Ya memang begitu urutannya. Lalu kenapa di ayat ini Allah kedepankan kata lahumnya? Jadi dalam ulumul Quran itu ada istilah ta'dim, ada takhir, sama seperti jamak. Kalau sholat ada jamak ta'dim, ada jamak takhir. Ini kalimat yang harusnya letaknya di belakang, di akhir, dikedepankan untuk menunjukkan apa? Penghususan, ikhtisas, especially gitu. Ini buat kamu nih gitu. Kalau kita mengasih hadiah kepada anak kita karena kita senang betul dan kita tahu hadiah itu sangat berharga, gitu kan? Ini untukmu hadiah. Gitu kan, ini untukmu nak gitu. Jadi kata-kata lahum ini menunjukkan spesial, kekhususan gitu. Biasanya dipakai untuk sesuatu yang bagus, sesuatu yang menyenangkan. Di ayat ini malah dipakai untuk sesuatu yang menyakitkan. Jadi spesial betul, tapi dia makanan yang dari pohon yang berduri. Dalam Al-Quran kemarin kita juga bahas makanan penduduk neraka itu ada dori, pohon yang berduri ini ya. Ada juga nanti namanya zakum. Zakum itu kalau dalam salah satu tafsir dia dikatakan dia makanan tapi seperti kepala setan. Tidak dijelaskan dalam tafsir seperti apa bentuk kepala setan itu ya. Zakum yang jika dia, kalau di dalam tafsir ini dikatakan zakum ini sangat mengerikan ya. Pohon kalau zakum buah seperti kepala setan yang dia beracun. Zakum ini makanan yang kalau dimakan beracun dia ya. Nanti ada lagi gislin. Gislin itu Allah zakum itu dikatakan ya, zakum makanan yang ketika dia kalau setetes saja, satu tetes saja jatuh ke bumi. Bayangkan ya, zakum itu satu tetes saja dari makanan itu jatuh ke bumi, maka tidak ada satupun tumbuhan yang hidup di atas muka bumi ini. Setetes saja kata penjelasan di dalam tafsir. Apalagi kalau kemudian penduduk neraka itu makannya itu zakum. Ya. Nanti ada gislin. Gislin itu adalah cairan yang merupakan campuran dari nanah, darah, keringat, kotorannya penduduk neraka. Jadi darah, nanah, keringat, kotoran bercampur semua jadi cairan, dan itulah yang kemudian diminum gitu. Saking hausnya, ibarat orang kini itu air got pun terpaksa diminum gitu. Karena memang haus sekali ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dori itu ada yang mengatakan, jadi di Arab itu ada pohon sibrik namanya. Ada yang Ibnu Abbas mengatakan syabrak, ada yang mengatakan sibrik. Dia pohon berduri, tidak ada yang bisa makan. Ya. Ketika turun ayat ini, orang Mekah ngomong, onta bisa katanya makannya. Ya. Enggak ada yang bisa makan. Onta memang bisa makan dia, tapi kalau di Sibrik di Mekah, di daerah padang pasir itu, kalau dia masih basah, tapi kalau sudah kering maka enggak sanggup onta, pasti hancur ya. Padahal onta itu istimewa, dia dikasih bibir tebal yang dia bisa menghancur kalau ada duri itu dia nggak apa-apa makannya gitu. Bisa dia memilah gitu. Tapi ini enggak sanggup juga kalau dia kering ya. Dari itu. Jadi makanan berduri yang ketika dia makan, bukannya makanan yang hancur, bukan dorinya yang hancur, yang makan yang hancur. Kenapa begitu? Karena itu dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan gini.
api neraka kan 70 kali lipat lebih panas daripada api, 70 kali lipat ya daripada api di dunia nih. Apa yang tidak habis dimakan api? Tapi dori ini tidak habis dia dimakan api. Apatah lagi masuk ke mulut kita gitu. Kalau di api saja dia tidak hangus, tidak habis, tidak hancur, apatah lagi masuk mulut kita. Bukan dia yang hancur, kita yang hancur gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu. Kita ulang sebentar. La yusminu, tidaklah menggemukkan. Jadi yusminu itu kata dasarnya samin. Minyak samin, lemak yang maksudnya tidak menggemukkan, karena yang membuat badan kita gemuk itu kan lemak ya. Jadi la yusminu, dia tidak akan menggemukkan, maksudnya tidak mengenyangkan, tidak ada kandungan nutrisinya. La yusminu wa la yughni min ju', dan tidak juga membuat lapar kita itu jadi hilang gitu. Macam mana itu kita lapar, kita makan bukannya hilang laparnya, ya. Tidak ada pun nutrisi apa-apa, sama baik kita makan yang tidak ada kandungan gizinya sama sekali, malah menyakiti, dan juga dia kemudian bukannya hilang laparnya, wala yughni min ju', tidak hilang laparnya, kata Allah Subhanahu wa taala itu. Itu ayat 7 ya, 2 ayat terakhir tentang penduduk neraka. Jadi nauzubillah min zalik, semoga Allah jauhkan kita ya. Jangan sampai kita termasuk penduduk neraka. Sekarang mari kita membahas ayat yang ke-8 ya. 8 sampai insyaallah sampai 16 kisah penduduk surga sekarang. Wujuhu yauma idzin, apa ayat 8 itu wajah penduduk surga? Wujuhu yauma idzin wujuhu yauma idzin ya. Yuk kita lihat ya. Yang pertama, ayat ini diawali dengan kata wujuh. Wujuh ini kata kalimat tunggalnya, kata tunggalnya wajah. Wajah itu berarti muka kita. Kalau wujuh pakai waw di sini, maka artinya jamak, berarti banyak wajah. Itu ya. Kata ulama tafsir, ada kata penghubung yang dihilangkan di ayat ini sebagai pembeda antara penduduk neraka dan penduduk surga keadaannya, yaitu huruf waw di sini. Tapi karena ini ada waw, maka dihilangkan, tidak ada dua waw ya. Jadi ayat 8 ini nanti kelompok kedua pada hari kiamat itu ada orang-orang wujuhu yauma idzin, pada hari itu naimah. Ya, hari itu naimah, makna naimah apa artinya? Pada hari itu wujuhu yauma idzin naimah, pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Maaf, tidak ada ini ya. Naimah kalau diartikan berseri-seri. Maksud berseri-seri ini berarti wajahnya glowing. Berseri-seri itu wajahnya bercahaya. Oke? Yuk kita lihat. Pertama, kita bahagia betul. Kenapa? Karena Allah tidak pakai kata wajah, tapi wujuhun. Wujuhun artinya banyak wajah. Artinya apa? Banyak orang yang masuk surga. Banyak.
Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang yang ada di dalam kelompok ini. Amin ya Allah. Ya. Jadi banyak wajah. Kenapa dipakai kata wajah? Ini kalimat majas, ya. Wajah ini adalah majas untuk menyebut keseluruhan. Karena seseorang itu bisa ditengok apakah dia sedih atau bahagia, bisa diketahui seperti apa keadaan hatinya ditengok dari wajahnya. Dari sini baik kita nengok siapa yang wajah capek, wajah ngantuk. Habis makan ada angin, enak kursinya pun. Subhanallah. Dari wajah, jadi ini wajah ini majas ya, permisalan untuk menunjukkan keseluruhan. Sama di awal tadi wujuh juga wajah, ya. Artinya wajah ini mencerminkan dia ekspresi dari hati kita, ya. Apa yuk? Ya, menunjukkan keadaan hatinya, badannya seperti apa. Maka mudah sebetulnya dak. Kalau nak nengok apakah istri kita senang apa tidak kan cukup tengok dari wajah dak. Ready ya dak. Nak nengok suami senang apa? Iya Allah. Naimah ini kata dasarnya naim. Naim itu kesenangan, kenikmatan. Jadi kalau kita bahagia karena haus nih, haus terus kita dapat nikmat, senang betul kita dapat air minum gitu. Nah, itu namanya naim. Ya. Kalau naimah ini kata benda. Artinya kenikmatannya itu terus, ini wazannya ini ya, nanya banyak. Kenikmatannya itu terus menerus, tidak pernah lepas sekalipun. Ini maksud naimah nih. Terus dia berseri-seri. Kalau kita di dunia ini tidak akan pernah dapat. Iya tak? Tanggal muda, misal berlaku kita kaidah tanggal muda masih. Rame orang datang makan kan, agak senang, sibuk, kita capek tapi wajah kita senang ya. Tapi kan nanya, misal pagi, sore itu senang gitu, tapi nanti kadang capek, kadang dengar kabar duka, kadang dengar kawan susah, wajah kita berubah lagi. Namanya di dunia ini bolak-balik sebentar-sebentar, ya kan? Tapi di akhirat nanti kenikmatannya itu di sini Allah pakai kata benda. Maksudnya apa? Kokoh, melekat, nggak akan lepas-lepas seperti itu terus selama dia ada di dalam surga. Naimah berseri-seri, glowing. Mohon maaf ini naimah itu kapan? Bu, kapan nengok wajah abang nih senang sesenang-senangnya kapan? Ya. Senikmat-nikmatnya hidup gitu ya. Pokoknya tidak pernah lepas sedikit pun wajahnya itu senang sepanjang waktu selama di dalam surga itu. Tidak pernah sedikit pun wajahnya berubah, selalu bercahaya. Artinya apa? Kegembiraan itu lekat, tidak lepas sedikit pun gitu. Ya, tidak lepas sedikit pun. Wujuhu yauma'idzin na'imah li sa'iha radiyah. Li sa'iha karena merasa senang karena usahanya sendiri. Lisa'iha, yuk kita tengok tulisan ya sambil. Lisa'iha radiyah. Ayat yang ke-9. Oke, yuk kita tengok. Artinya kalau diterjemah, lihat ini kisah, ya Allah mudah-mudahan kita masuk, ya Allah masuk. Lisa'iha radiyah. Kenapa mereka selalu berada selalu bahagia itu, di puncak kebahagiaan terus nih naimah.
Lisa'iha, karena usaha mereka, radiyah, maka mereka menjadi puas. Nih tengok, li ini artinya karena, ya. Sa'iha, usaha, diterjemah itu. Radiyah ini ridho, puas. Yuk kita lihat tafsir ya. Lisa'iha, sa'iha itu asal kata dasarnya sa'i. Sa'i. Siti Hajar berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah, bolak-balik 7 kali, namanya sa'i. Ya. Jadi maksud kata awalnya, kata dasarnya sa'i itu orang yang berlari-lari kecil untuk menunjukkan apa? Usahanya yang sungguh-sungguh. Tidak santai dia, bersungguh-sungguh dia, sa'i. Ya. Maksudnya apa? Artinya karena dia berusaha sungguh-sungguh. Sa'i, misal contoh berlari-lari kecil ini. Waktu peristiwa Futuh Makkah, penaklukan, Nabi masuk kembali ke kota. Nabi mau membebaskan Makkah dari kemusyrikan. Tahun ke-8 Hijriah itu. Sudah jalan kan jauh tuh dari Madinah ke Mekah, 500 kilo. Nabi jalan bersama para sahabat itu. Ya, maksudnya ya nggak kayak gitu lah ya. Pakai mobil mesti ada AC-nya. Kalau itu kan padang pasir, naik unta. Ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Ya panas lah intinya, ya kan? Nggak bisa senderan. Ya, artinya walaupun berkendaraan capek juga badannya. Nah, ketika masuk Mekah, ya, ketika masuk Mekah itu, orang-orang Mekah itu sudah menyiapkan perlawanan ternyata. Gitu kan? Lalu Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, ayo jangan kelihatan. Orang-orang Mekah udah yakin nih, orang Madinah kecapean mereka gitu. Lalu kata Nabi, bagaimana caranya supaya orang-orang Mekah itu tidak mengira kita capek, bahwa kita capek, iyo gitu kan. Tapi macam mana caranya supaya mereka tidak melihat kita letih, tapi bahwa yang mereka lihat adalah semangat kita yang tinggi dan kemauan kita yang kuat. Nabi menyuruh sahabatnya kemudian sa'i. Maksud sa'i itu adalah sambil mengucapkan takbir, ya, tahlil, gitu kan. Sehingga ketika Abu Sufyan melihat itu, dia langsung balik. Abu Sufyan kan dia naik ke celah bukit dari jauh, dia lihat orang-orang senabi sama sahabatnya itu seperti tadi menunjukkan kesungguhannya untuk masuk ke kota Mekah itu. Balik dia ke Mekah ngasih tahu kepada orang-orang Mekah, jangan dilawan, dak telap kita. Ya. Sa'i, disa'iha. Jadi kenapa mereka bahagia? Kenapa mereka senang? Kenapa mereka berseri-seri? Kenapa mereka ada di puncak kenikmatan itu? Masing-masing bayangkan saja lah ya, wajah suami membayangkan wajah istri, istri membayangkan wajah suami ketika dia berada di puncak kenikmatannya. Nah, dan itu terus seperti itu wajahnya. Nah, itulah wajah penduduk surga, begitu terus. Berada di puncak kebahagiaannya. Ya. Kenapa mereka bahagia? Kata Allah, lisa'iha, karena usaha mereka, karena mereka bersungguh-sungguh selama mereka di dunia itu radiyah, sehingga mereka merasa radiyah, puas. Ya. Ta'rifu fi, kalau dalam Mutaffifin ayat 24 itu, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, dari wajah mereka itu terlihat, dikenali mereka, ta'rifu fi, pada wajah mereka nadratan na'im, wajahnya berseri-seri bahagia karena dapat kenikmatan yang luar biasa. Mirip kata-katanya seperti ini, ya. Lisa'iha, kenapa mereka bahagia? Karena selama di dunia dia berusaha, sehingga mereka ridho, puas. Ya. Puas itu
letak ridho itu letaknya di atas bahagia. Puas itu ridho itu letaknya di atas cinta. Ya. Ridho itu adalah kepuasan seseorang yang dia tidak membutuhkan apa-apa lagi sesudah itu. Ridho namanya. Allah sebut misal dalam surat Al-Bayyinah itu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka penduduk surga ini dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Itu pula yang Allah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam awal surat Ad-Duha itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, jangan lemah, ya kamu susah sekarang gitu. Tapi ketahuilah wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik daripada keadaan hari ini. Apa yang kamu dapatkan hari ini, kesusahan-kesusahan yang kamu rasakan, kesulitan, kesedihan yang kamu dapatkan ini, ya, nanti lebih baik akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatadha, pasti Allah segera akan memberikan kebaikannya kepada kamu sehingga kamu puas, kamu ridho. Jadi ridho itu sekali lagi kepuasan yang kita tidak kepengen apa-apa lagi. Contohnya begini. Emak kalau ridho sama anaknya macam mana kira-kira? Contohnya. Kita minta anak kita, nak belajar yang semangat, yuk belajar dia. Nak makan yang baik ya, gunakan duit ini dia, ikuti semua perkataan kita. Nak sungguh-sungguh yo kuliah lulus dia, nak cari kerja mandiri yo, mandiri dia, dapat dia pekerjaan yang layak, penghasilan misalnya yang cukup, mapan dia gitu. Punya rumah, punya istri baik, punya anak gitu. Kalau sudah nengok anak begitu, emak masih punya keinginan lagi tak kira-kira? Sudah nah, emak tak minta apa-apa lagi dari kau. Emak sudah ridho, sudah senang hatinya. Tak kepingin lagi yang lain-lain gitu. Ya. Padahal kita manusia ini selama di dunia tidak akan pernah, ini kaidah di dunia nih, tidak akan pernah kita punya rasa puas. Tidak. Kalau ada yang bilang aku punya, bohong. Iya, puas hari itu, habis makan kenyang diajak makan lagi tuh tidak mau, ya kan? Habis makan pagi gitu, makan martabak Mesir kan, sudah tuh diajak lagi kawan makan lontong yuk, ayo sudah kenyang. Tapi siang kagak diajak makan lagi gitu kan. Cuma puasnya itu, tidak pengen yang lainnya, cuma pagi itu baik. Begitu juga dengan harta, punya gunung emas seko minta 2, punya mobil 10 pengen 11, sudah punya mobil 11 pengen 12, begitulah. Maka di garasi itu bojejer misalkan, segala macam merek. Dan sudah pokoknya itulah manusia, tidak ada yang ridho, ya. Nah di akhirat nanti ada ternyata hari di mana kita itu akan betul-betul puas. Kapan? Hanya di sini. Tidak kepengen lagi kita yang lain. Kenapa? Karena sudah cukup kata kita. Ya Allah, aku ridho ya Allah, sudah ya Allah, ini nikmat nian ini gitu. Kenapa nikmat ridho? Karena nikmatnya itu kita ada di puncak kesenangan, kebahagiaan dan terus begitu. Sudah Allah kasih, jadi tidak terpikir lagi Allah. Kita dapat di dunia ini baik, dapat sikok 2 kebahagiaan, puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan itu, lupa kita dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Apalagi kalau puncak kebahagiaan kesenangannya itu terus menerus tidak pernah lepas dari kita, tidak terpikir lagi kita. Ya kan? Cukup ya Allah, sudah aku ridho ya Allah. Ya. Jadi ayat ini membayangkan 2 kata ulama tafsir. Ayat ini maknanya 2. 1, kita merasa puas, kita merasa bahagia sekali. Kenapa? Karena kita diberi tadi kebaikan, diberi kenikmatan oleh Allah atas usaha kita. Allah kasih kita kesenangan karena usaha kita. Jadi kata ulama tafsir, yang pertama maksud ayat ini kita bahagia betul karena kita mendapatkan kenikmatan atas usaha-usaha yang kita lakukan dulu. Kita di dunia ini baik, kalau usaha keras tiba-tiba berhasil, macam mana kita nengok apa yang kita usahakan dulu tuh.
Senangnya bukan main, itu maksudnya. Ya. Lalu yang kedua, maksudnya di sini adalah kebahagiaan. Di dalam tafsir disebut kebahagiaan karena selama di dunia Allah kasih kita kesempatan untuk beribadah dengan baik. Ada dua rasa kepuasan kita waktu itu. Puas karena kita mendapatkan kebaikan, kenikmatan sesudah kita berusaha di dunia. Yang kedua bahagia kenapa? Karena kita yang bukan siapa-siapa, emak kita, bapak kita, orang biasa-biasa baik. Bukan pula orang besar, bukan pula yang banyak duitnya, bukan pula raja gitu. Tapi Allah kasih kita kesempatan ibadah selama di dunia. Sampai Allah izinkan kita masuk ke dalam surganya. Jadi itu kebahagiaan kedua nanti. Ya. Ulama tafsir menjelaskan begini, karena ini cerita wajah, inilah kebahagiaan yang sifatnya lahir. Jadi penduduk dunia itu dia dapat kebahagiaannya sempurna. Ada kebahagiaan yang sifatnya lahir, fisik, ada kebahagiaan yang sifatnya batin di sini. Ya, bahagia sekali fisik dan rohani, lahir dan batin kebahagiaannya itu. Ya, lisaiha radiyah. Ada satu tafsir membahas ayat ini, lisaiha radiyah, ini panjang sekali, menceritakan bagaimana kalau sudah ridho itu, kalau Allah sudah ridho, dahsyat sekali dia, ya. Di sini dalam tafsir Al-Qurtubi nih ya yang saya baca. Saya ulang sedikit, wujuhu yaumaidin naimah. Naimah ini berseri-seri, cerah, sedap dipandang mata. Masya Allah. Penuh kenikmatan yang terus-menerus. Naimah juga berarti tidak nampak sama sekali di wajahnya itu tanda capek, tanda stres, tanda pening, pusing, apalagi tidak nampak dari wajahnya. Dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dipakai kata-kata nanti wajahnya itu musfirah. Di surat yang lain disebut wajah penduduk surga itu musfirah. Musfirah itu kekuning-kuningan. Ya macam orang kini lah. Perawatan itu mukanya sampai glowing. Ya. Tapi terus-menerus dia musfirahnya. Nanti di surat yang lain dahikatum mustabsirah. Senyum dahikah. Ya. Mustabsirah, penuh kebahagiaan gitu. Ya Allah. Nanti di Al-Mutaffifin dikatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dikenali dari wajah dia itu kesenangan hidup yang penuh kenikmatan, ya Allah. Nah, lisaiha radiyah. Kalau bahasa dusun gitu, dusun gitu. Radiyah itu fully satisfied. Kepuasannya fully penuh gitu. Radiyah, puasnya itu betul-betul puas gitu. Makanya kita diajari sekalian doa raditu billah ya Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi ajarkan kita baca itu setiap pagi 3 kali tuh. Setiap sore juga 3 kali. Termasuk wirid yang selalu Nabi baca itu. Raditu billahi rabba, wahai Allah, wahai Rabb, aku ridho engkau menjadi Rabbku. Ya, aku ridho engkau menjadi Rabbku. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah engkau sebagai Islam sebagai agamaku. Maksudnya gimana? Nih tengok ya, sebentar saja kita balik keluar sedikit. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Ya, Rabb.
Kita kan diajari di Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji, syukur dan terima kasih kepada Allah karena Allah sudah menjadi Rabb bagi kita. Ini saya mau cerita Rabbul Alamin itu ya. Rabbu ini maknanya itu kenapa kita ridho. Ini untuk aplikasi di hari-hari kita ya. Kenapa kita ridho Allah sebagai Rabb? Kenapa Nabi ajarkan kita mengucapkan raditu billahi rabba? Aku ridho Allah sebagai Rabbku ya. Rabb ini artinya dia punya 4 arti. Saya pakai satu, Allah Rabb ini artinya pemilik. Orang Arab kalau menyebut siapa yang memiliki rumah Ka'bah itu, mereka sebutnya Rabbul Bait, pemilik rumah. Rabb. Ya. Jadi Allah sebagai, ya Allah, aku ridho engkau menjadi pemilikku. Maksudnya kita ini sungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghadirkan kita. Kita ridho Allah menjadi Rabb kita dan Allah sudah jadikan kita sebagai manusia. Nanti Rabb juga artinya adalah Sayyid. Sayyid itu pemilik otoritas. Kalau ini Rabbi, maaf, saya pakai bahasa Indonesia ya. Polisi itu dia pemilik otoritas sehingga dia bisa menangkap orang. Dia bisa tilang kita di jalanan. Kenapa? Karena dia pemilik otoritas di jalan. Kita tidak bisa lagi melawan karena kita tahu dialah yang berkuasa di jalan tuh. Tidak mungkin kita melawan pasti karena dia pun tidak akan melakukan penindakan kalau kita tidak bersalah. Ya kan? Jadi makna kedua dari Rabb itu dia adalah pemilik otoritas. Jadi kalau budak-budak zaman dulu di Mekah itu, ya dia menyebut tuannya itu ya Rabbi. Ya. Jadi Rabb itu dipakai untuk menyebut siapa pemilik rumah itu, siapa? Rabbul Bait itu. Tapi juga dia Sayyid, penghulu, pemilik otoritas. Kalau budak-budak itu memanggil tuannya ya Rabbi, wahai pemilikku, wahai yang sudah membeliku sehingga semua bagian dari diriku menjadi milik engkau. Engkau yang mengatur saya sekendak-kendak hatilah, katanya gitu. Sayyid, pemilik otoritas. Nanti Rabb juga, ini artinya dalam surat walakin Al-Imran ya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita meridho Allah itu sebagai Rabba yang mengajarkan kita, yang mendidik kita. Rabbaniyun ya, sebagai pendidik. Kalau boleh pengajar, pendidik gitu ya. Ini makna Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Allah, segala puji bagimu. Tidak ada puji-pujian yang lebih patut aku sampaikan kecuali hanya kepadamu, karena engkaulah pemilikku ya Allah. Engkaulah yang memiliki otoritas penuh atas diriku ini. Mau engkau apakan saja aku tidak akan mampu melawan, aku tidak akan mampu merubahnya. Dan engkau juga yang mendidik aku. Allah lah yang mengajari kita sehingga bisa melihat. Allah lah yang mengajari kita sehingga kita punya ilmu sekarang. Ya. Dan Allah juga selain Rabbani, dia Murabbi. Murabbi. Murabbi itu artinya seseorang yang, kalau begini, maaf, kalau ada guru lalu dia, maaf, kita orang tua, kita siapkan anak kita, kita hantarkan dia dari setetes darah, segumpal daging, kemudian lahir jadi bayi. Dari bayi itu kita asuh dia.
ya kan? Kita cukupi nutrisinya, berkembanglah dia jadi masuk TK, jadi anak balita kita. Terus kita rawat, kita perhatikan kebutuhan dia, kita jago, kita jauhkan dia dari segala bala, kita berikan dia pakaian terbaik. Itu namanya Rabbi, Murabbi. Kita hantarkan dia SD, kita hantarkan dia SMP, kita hantarkan dia SMA, kita hantarkan kuliah, itu Rabbi namanya. Nah, Allah itu Murabbi, ya, sebagai yang merawat kita. Bertahun-tahun Allah merawat kita. Allah tolong kita, dari kita nggak bisa apa-apa Allah bantu. Coba bayangkan sekarang, kita ada adilnya begini kita. Misal kita terlilit hutang, misal ya. Bingung kita, sudah dikejar-kejar oleh debt misalnya, debt collector. Ditagih terus, pening gitu, macam mana ini kan. Tiba-tiba ada orang tolong kita. Dibayarnya hutang kita tuh lunas, tunai kalau. Macam mana kira-kira perasaan terima kasih kita ke dia tuh? Yang mungkin kita akan masuk penjara, mungkin kita akan saro, mungkin kita akan berpisah dari keluarga, dari anak karena gara-gara hutang tuh dituntut gitu kan, atau mungkin ada ancamannya pembunuhan. Ditolong kita. Ya, perasaan kita itu ya Allah, alangkah senangnya. Itu baru dari satu peristiwa kita berterima kasih betul sama orang yang tolong kita itu. Atau bahkan mungkin begini, kita pernah sekolah, ya dah, 3 tahun kita masuk SMA, ketemu guru yang elok, yang merubah kita dari anak yang tengkar, anak yang degil. Dengan dia perlakukan kita dengan baik, dia perhatikan kita, lemah lembut dia, sehingga kemudian kita seriuslah kuliah sekolah dan lulus kita masuk di kampus misal yang terbaik gitu. Waktu perpisahan itu kira-kira dengan guru tuh macam mana perasaan kita? Sedih gitu nak berpisah dengan dia, terima kasih sebesar-besarnya gitu. Ya dak. Itu baru 3 tahun dia mendidik kita. Baru di sekolah dia mendidik kita, ada 24 jam juga. Iya 3 tahun tapi tidak 24 jam, hanya di sekolah gitu. Allah itu memperhatikan kita, mencukupi kebutuhan kita 24 jam, 1 hari, 7 hari, 1 minggu, 1 bulan, bertahun-tahun gitu. Semua kecukupan, semua keperluan kita Allah berikan. Nah, itu namanya Rabb. Lah kalau pada orang yang cuma 3 tahun mendidik kita, kita terima kasihnya sampai menangis-nangis keluar air mata gitu. Ada orang tolong kita gemetar gitu, saking bahagia senangnya itu, tidak telap tegak, ada yang pingsan saking senangnya gitu. Baru ditolong satu kejadian, Allah menolong kita selama hidup ini. Nah, itu namanya Rabb. Maka kalau ada orang, apa makna raditu billahi rabba, ya Allah aku ridha ya Allah, karena memang kebaikanmu kepadaku banyak sekali. Ini konteks dunia nih hari ini ya, konteks kita di dunia, belum di surga. Maka dari awal ayo selama di dunia ini tumbuhkan rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga dengan begitu kita tahu kenapa kita harus sholat, kita tahu kenapa kita harus baca Quran, kita tahu kenapa kita harus zikir, kita tahu kenapa kita harus patuh sama Allah. Karena Allah banyak nian kebaikannya kepada kita, ya. Oke, balik ke sini. Itu makna ridho itu kurang lebih lahir dalam konteks seperti itu, ya. Nah, di sini tadi dia puncak kebahagiaan, di atas cinta, di atas kepuasan, tidak ada lagi keinginan sesudah di atas ridho itu. Begitulah dia dikatakan wajah penduduk surga itu. Kita di dunia nih dikatakan, jangankan kepada orang di dunia nih, sifat kita di dunia nih, terhadap diri kerja kita dewek, kita tidak akan pernah puas dah. Misal Bang Iwan sudah rubah ini kan, dinding dijebol gitu, rasanya sudah senang hati kan. Besok nengoknya, belum mantap ini. Padahal hari itu rasanya sudah puas kayak begitulah gitu kan. Ya dah. Mobil kita modif lah, Masuli. Rasanya sudah keren betul hari itu. Setahun kemudian, dah elok rupanya, ada kurangnya gitu kan. Hari ini kita pakai Innova,
rasanya lah puas nih hari ini kan. Udah kerja keras tapi besok-besok ya begitulah kita kan. Di dunia ini tidak akan pernah puas kita, bahkan terhadap kerjaan kita dewe tidak akan pernah puas. Ya kan? Bahkan penulis-penulis buku hebat itu kalau dia baca lagi bukunya, pasti dia akan jawab, ini salah di bab ini, ini kurang bagus, jadi aku nak pelok di sini, aku nak revisi. Begitulah kenapa selalu ada revisi-revisi buku itu kan? Karena kita memang tidak pernah puas atas hasil kerja kita itu. Nah, ajaibnya hanya di akhirat nanti. Tidak ada lagi cerita seperti itu. Puas sepuas-puasnya, ya. Lalu di ayat berikutnya Allah menunjukkan untuk orang yang sudah dapat ridho dari Allah dan dia puas itu, tempat tinggalnya di mana? Ya, ayat berikutnya cerita tentang 7 sifat, 7 keadaan orang yang ini di dalam surga itu. Seperti apa surganya? Allah sebutkan dengan 7 keadaan. Wujuhu yaumaidin na'imah lisa'iha radiyah. 1, fi jannatin. Betul ya? Fi jannatin 'aliyah. Mereka ada dalam surga yang satu. Di mana mereka tinggal? Kata Allah Subhanahu wa taala nanti, fi jannatin 'aliyah, di surga yang 'aliyah. Jadi ada 7 nih ya. 1, surga, dia di surga fi jannatin, tapi disebut oleh Allah aliyah. Ali tinggi. Ya. Kalau ini aliyatin tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari dia, dari surga ini. Jadi surganya tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Artinya nanti kalau orang masuk ke surga itu, dia dapat tempat yang tinggi. Karena surga itu bertingkat-tingkat dan ke atas. Kalau neraka juga bertingkat-tingkat, tapi ya, kalau surga ke atas, kalau neraka bertingkatnya ke bawah. Kenapa Allah pakai jannatin di ayat yang ke-10 ini aliyah, surga yang tinggi dan tidak ada tempat yang lebih tinggi lagi. Karena kita di dunia Allah tahu betul ya. Jadi Allah pakai permisalan yang memang sesuai dengan kecenderungan kita. Di dunia ini kita suka rumah yang view-nya bagus, terbuka, atau rumah yang macam ini depan gang tu. Pilih mana? Rumah yang ketika buka pintu nampak kebun, jauh ada pantai. Ya kan? Atau rumah yang ketika kita buka tuh nampaklah pantai, nampak sungai tapi kecil depan rumah misalnya itu kan. Kenapa rumah yang kemarin terbakar di Amerika itu apa namanya? California itu Hollywood ya? Apa? Yang banyak sekali terbakar kemarin. Itu kan di tepi pantai itu kan ya. Dan itu daerah elitnya di California itu. Kenapa? Karena view-nya menghadap ke laut. Apa? Beverly Hills. Jadi kalau bahasa mudik, bahasa mudik lah ini. The higher the place, the better a view. Semakin tinggi sebuah tempat, maka view-nya itu semakin sempurna. Itu sebabnya makin rumah yang di tepi pantai atau di daerah pegunungan tuh mahal dia. Kenapa? Karena view yang ditengok tuh banyak. Yang ditawarkan sekarang kalau kita buka ya, misal TikTok menawarkan tempat berlibur segala macam, yang dijualkan view. Yang bikin dia mahal itu view, yang bikin kita senang itu karena pemandangannya. Nah, Allah kemudian beritahu kita, orang yang masuk surga itu nanti ya, dia punya jannah, dia dapat rumah, istana, kebun-kebun yang tinggi.
Aliyah, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Jadi setiap orang nanti dia akan nengok, buka pintu jendela, ibaratnya gitu ya. Kita buka pintu, buka jendela, nampaklah orang sejambi-jambi raya nih. Oh, sedang apa itu di Borneo, sedang apa di Mayang misal gitu kan. Nampak keramaiannya, apa yang terjadi dia terlihat semuanya gitu. Misal ada satu hadis ya. Dan ini yang apa? Yuk kita amalkan. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran. Nanti akan dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Orang-orang yang belajar Al-Quran, baca Al-Quran, dia tadaburi Al-Quran, dia cari tafsirnya, kemudian dia amalkan. Kata Allah Nabi, nanti di akhirat, Iqra, diberitahu kepada dia, Iqra wartaqi, baca, wartaqi, dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca Al-Quran itu sebagaimana kamu membacanya di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya nanti manzilah kamu, tempat kamu itu inda akhir ayatin taqra'uha, kata Nabi. Ada di ayat yang terakhir yang kamu baca. Jadi, Mas Yuli, kalau kita hafalnya surat An-Nas, baik, atau kulhu, ya dak, kulhu, Al-Falaq, An-Nas, sama Al-Fatihah. Al-Fatihah 7, kulhu 4, Al-Falaq 5, An-Nas 6. Ya dak, 7 tambah 4 11 tambah 11 22. Berarti Bismillahirrahmanirrahim, naik satu tangga. Alhamdulillahirabbil alamin, naik tangga kedua. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus setiap kita baca, maka terus naik kita. Di mana tempat kita nanti di surga itu? Kata Nabi SAW, inda akhirin ayatin taqra'uha. Di ayat terakhir yang kamu baca. Berarti kalau hafalannya surat pendek, macam mana tuh Pak? Ini baru Qur'annya, tapi surga yang lain apa? Nanti kan banyak. Tapi membaca Al-Quran ternyata itu nanti juga menentukan surga kita di mana. Makin banyak yang kita baca di dunia ini, berarti nanti makin banyak pula tangga yang kita naiki di akhirat. Makin banyak yang kita hafal, berarti makin banyak pula tangga yang kita naiki. Jadi harus ngapal kita, Ustaz. Laju. Iya. Tadi siang saya ngomong, ada kawan saya baru pulang. Jadi ada ikut acara di Bogor kan. Acara daurah, pelatihan menghafal surat Az-Zahrawaini, Ali Imran dan Al-Baqarah dan Ali Imran. 4 hari. Masya Allah, orang sekarang begitu semangat ya. One day one. Kalau baca Qurannya one day one juz. Kalau ngapalnya, ayo pokoknya ngapal be dulu. Ini kita lagi bahas hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudah akrab dah. Ayo kalau rasa-rasa ada yang kurang hafal balik. Jaga di rumah tengok hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Hafal 5 berarti naik kita 5 tingkat. Ya dah. Aliyah, aliyah. Surga nanti Allah sifati tempat orang-orang yang Allah ridha itu, nanti dia dapat tempat istana yang tinggi sekali. Tingginya seperti apa? Dalam hadis yang lain seperti, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Hadis Nabi bilang orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir masuk surga itu berarti sudah semua orang yang baik masuk surga, sudah semua orang yang jahat dicuci di neraka, dibersihkan di neraka, masuklah siko-siko dari yang ringan. Ya dak. Kalau orang yang paling ringan di neraka itu macam mana? Ketika di tafsir ya, saya baca tafsir tadi. Ketika cerita ayat 2 sampai ayat 7 ini, cerita penduduk neraka, dikatakan dalam hadis riwayat Muslim sahih ini, orang yang paling ringan siksanya di neraka itu adalah orang yang diberi dia sendal, dan sendalnya itu ada talinya,
Ya, dia beri sendal yang dengan sendal dan talinya itu maka mendidihlah otak dia karena panas. Maksudnya dia cuma pakai sendal bae. Itu yang dikatakan dalam khutamah itu ya. Panasnya naik pelan-pelan sampai otaknya mendidih. Dan dia dalam hadis dibilang dan dia merasa itulah siksa yang paling berat untuk penduduk neraka. Padahal itu siksa yang paling ringan. Kalau dalam balik ke sini ya, Bapak sekalian. Satu, penduduk surga itu aliyah. Jadi balik, orang yang terakhir sekali masuk surga itu dikatakan dalam hadis, kan ditanya kepada Nabi Rasulullah, bagaimana orang yang terakhir masuk surga itu masih dapat tempat apa tidak? Masih ada kapling apa tidak dia? Atau kalaupun dapat, kira-kira istananya yang sebesar apa? Tahu jawaban Nabi? Istana untuk orang yang terakhir masuk surga itu adalah luasnya seluas apa? Seluas langit dan bumi. Jadi bayangkanlah kalau orang terakhir masuk surga itu macam itu, apalagi yang depan. Jadi seperti kita mungkin berdiri di macam kita nengok TV lah ya, oh kelihatan planet Mars gitu. Oh kelihatan bulan gitu. Tapi kita bisa ke sana kalau kita mau gitu. Jadi kata Ibnu Abbas, jangan pernah bayangkan macam mana suasana di surga itu. Kalimat ini tidak mewakili, hanyalah sebagai pendekatan, contoh yang mendekati agar kita bisa paham. Ya. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah, tidak terdengar di dalamnya. La tasma'u fiha, tidak terdengar di dalamnya laghiyah. La tasma'u fiha, saya tulis kata kuncinya saja ya. Laghiyah. Tidak terdengar kata-kata yang tidak berguna. Contohnya begini, ibu lagi senang nih, Bu. Ayo lagi senang, enggak? Senang sesenang-senangnya, tinggal di rumah elok nian. Semua enak, semua ada, lengkap. Pokoknya sejuk-sejuknya, enak sesenak-enaknya. Ketika lagi duduk macam ini, tiba-tiba tetangga tuh tatetot gitu. Tiba-tiba terdengar orang bercekak depan rumah kita. Apa yang terjadi dengan perasaan kita? Rusak mood kita, ya kan? Karena ada suara-suara yang tadi tidak baik itu, tidak menyenangkan. Nah di surga itu tidak ada, nanti tidak ketemu yang gitu. Tidak ada suara-suara yang tidak menyenangkan itu. Maka kalau orang Jepang paham maksudnya ini. Karena di Jepang itu ternyata ada filosofi. Kalau orang lagi capek jangan diganggu. Hatta walaupun dengan suara sekalipun. Makanya kalau di Jepang orang naik kereta atau di stasiun atau di mana, itu kalau diam kalau satu gerbong. Kenapa, Pak? Karena mereka sudah capek, jadi jangan ganggu dengan suara. Kalau kita orang Indonesia bisa ketemu itu, kalau di bus jangan coba-coba nak dengar orang diam. Di kereta juga tidak. Kapal laut apalagi. Di pesawat ada dikit-dikit. Tapi kalau rombongan yang datang, yang naik tetap juga ngotak ketawa ke TV, tidak tenang gitu. Dan itu mengganggu, menjadi tidak nyaman gitu. Ya, nah Allah bilang nanti tidak terdengar suara-suara yang tidak berguna. Lah ya, semuanya menyenangkan. Jadi tidak terganggu kita, tidak terganggu. Kita sudah ada di tempat yang bagus sekali dan suasananya juga bagus. Percuma kalau di dunia ini rumah besar, rumah gedong, tapi di luar ribut, ada terdengar suara yang tidak enak. Pembantu banting, misal gitu kan, piring pecah di depan, ada motor meraung-raung misal gitu. Ya, tetap tempat yang indah itu, istana yang megah itu jadi tidak nyaman. Nah kata Allah, bukan hanya tempatnya enak, tapi juga di dalamnya itu tidak ada kata-kata yang tidak berguna. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan yang dimaksud laghiyah itu
Kata beliau, satu, tidak ada yang dusta, kadzabah, tidak ada yang dusta di situ. Semuanya bagus perkataannya, tidak ada yang berbuat dosa di situ dengan mulutnya. Maksud berbuat dosa dengan mulut atau pokoknya berbuat keributan, ismun, yang tidak menyenangkan. Tidak ada caci maki di situ. Semua kalimatnya bagus-bagus. Ya. Yang keempat itu dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, tidak ada dusta, tidak ada kadzaba, sebentar, la tasmu fiha lagi, tidak ada dosa, tidak ada dusta, tidak ada caci maki, tidak ada kebatilan, tidak ada maksiat, ya, tidak ada kebatilan, tidak ada ucapan-ucapan yang batil, tidak ada kemaksiatan. Bahkan dikatakan tidak terdengar sumpah sekalipun di sana. Baik itu sumpah palsu atau sumpah karena merasa benar, tidak terdengar ada orang yang bersumpah di sana. Karena apa? Karena semua penduduk surga kalimatnya adalah kalimat yang berisi kebaikan dan penuh syukur. Gitu. Dalam tafsir dikatakan kalimat penduduk surga itu adalah kata-kata hikmah dan juga ungkapan-ungkapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, laghiyah. Tempatnya enak, indah sekali, suasananya juga mendukung, tidak terdengar suara-suara yang bikin kita bad mood. Enggak sama sekali, enggak ada dikit pun. Ya. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah, fiha ainun, ada ainun, ada mata air jariyah. Macam surga nih, itu dia tuh. Terdengar kan suara? Di dalamnya ada mata air yang selalu mengalir. Subhanallah. Ya, kalau di surga nanti juga disebut ada air yang ngalir, ada yang tidak. Kalau yang ngalir tuh air tawar dia. Kalau yang tidak mengalir tuh madu, susu. Apalagi minuman penduduk surga tuh? Khamar. Ada yang nanya kan sama Nabi, ya Rasulullah, penduduk surga minum khamar? Iya, tapi tidak mabok di sana. Ya. Jadi satu tafsir bilang ada waterfall. Ada seperti air terjun. Pokoknya ada air yang mengalir, jariyah, ainun jariyah. Sama amal kalau kita di dunia, siapa? Kalau mati anak Adam, wafat anak Adam, maka putus semuanya kecuali 3. Salah satunya adalah amal jariyah, amal yang mengalir terus kebaikannya untuk dia. Ya, sedekah. Insyaallah. Air terus mengalir. Bahkan dalam tafsir yang lain, coba bayangkan, air itu ngikutin dia. Bukan tetap kita pergi kemana-mana lalu air tidak terdengar lagi. Air itu ngikut, dikatakan air mengalir tuh. Macam mana caranya? Jangan dibayangkan. Tidak tahu gitu ya, tak? 7 deh nih. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah, fiha ainun jariyah, fiha, ya Allah. Kalau ini di dalamnya sururum marfu'ah. Ada dipan-dipan yang ditinggikan. Kenapa Allah cerita dipan di sini? Surur. Kebahagiaan suami istri itu sarir namanya bahasa Arab. Jadi ini ayat yang keempat, dia menceritakan sifat penduduk surga itu ada dipan-dipan yang, ya, dipan lah kalau bahasa ini, kalau bahasa Quran nih, bahasa terjemah kita hari ini berarti ada kasur-kasur ya, ada spring bed lah gitu. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya di sana ada dipan-dipan marfu'ah. Marfu'ah itu ditinggikan. Kalau kita pernah nengok film-film animasi, ada orang pengen tidur lalu dipannya turun datang kepada dia, dia naik ke atas tempat tidur, kemudian dipannya naik ke, terserah kalau dia nak kemana, dipan itu akan pergi naik ke atas gitu.
Kalau dia naik ke kasur bersama pasangannya, bersama istrinya, bersama suaminya, terus ke atas dia. Untuk menggambarkan bahwa penduduk surga itu sekali lagi nanti tempatnya indah, suara semuanya tidak ada yang tidak berguna. Ada suara air, ada mata air yang mengalir, yang itu semua bisa diminum. Kemudian di sana ada sururun marfu'ah, ada dipan-dipan yang ditinggikan. Salah satu tafsir sebut itu maksudnya adalah manusia ya begitulah kita di dunia suami istri itu kan. Dan di akhirat itu difasilitasi betul. Sehingga nanti sampai pada mohon maaf puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan yang paling tinggi gitu, ya. Ketika membaca ayat ini kesana larinya salah satu maknanya fi asururum marfu'ah wa akwabum, dan yang kelima wa akwabum maudu'ah. Di sana ada gelas-gelas yang maudu'ah, yang disediakan. Kalau ini bukan akwab, bukan kup namanya. Jadi kalau dalam tafsir gelasnya seperti apa akwabun itu, akwab itu, gelasnya itu bawahnya kecil, bisa kita pegang makin ke atas besar gitu. Tidak ada telingonya kalau dalam tafsir dijelaskan. Jadi kalau ini bukan akwab nih, itu juga itu agak mulai dari kecil ke besar ya. Tidak ada telinga dia, ya kurang lebih begitulah kan. Wa akwabum maudu, ada gelas-gelas yang disediakan. Jadi didekatkan kepada dia ketika dia haus, didekatkan. Dia selesai dari satu aktivitas ingin minum, selesai bersenang-senang ingin minum, kemudian didekatkan. Apa yang dia mau didekatkan. Sampai dalam tafsir itu dijelaskan kita terpikir aku mau ayam goreng. Misal kalau pikiran ayam kita nih, aku makan ayam geprek baru kita berpikir didatangkan itu ayam geprek ke kita. Aku nak makan apa lagi? Disebutlah ibu sebut apa? Saya nak buah mangga. Turun pohon mangga tuh. Mendatang dia ke kita, makan kita, selesai kita ambil, naik lagi dia. Jadi apa saja yang ada dalam pikiran kita langsung dan kita ingin, langsung Allah siapkan itu. Ya. Apatah lagi kalau cerita ini tentang minuman ini ya. Kemudian yang keenam, wa namariqu masfufah. Bantal-bantal yang masfufah. Masfufah itu dari kata sof. Sof itu artinya bersusun, berbaris-baris. Jadi nanti ada bantal yang dia tersusun rapi. Bisa untuk duduk, bisa untuk senderan, bisa untuk kedua-duanya. Di dalam tafsir dijelaskan. Kalau ini kan bantal untuk kita bersender. Bisa juga bantal untuk kita duduk, bisa juga untuk keduanya. Masfufah, yang dia tersusun rapi, terserah kita mau ambil, mau pakai yang mana. Sekali lagi sebagai senderan, sandaran. Kalau kita di dunia pakai bantal itu untuk apa gitu, terserah kita yang biasa kita lakukan. Seperti itu pula lebih nikmat lagi nanti di akhirat itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Allah katakan wa zarabiyu mabsusah. Zarabiyu itu karpet. Ya, tapi ini yang dimaksud di sini, jangan bayangkan karpet kita ini. Ya, hambal, tapi jangan bayangkan hambal kita, tapi tidak terbayang oleh kita. Kalau di dunia orang, misal kalau presiden duduk, dia pakai hambal, dia pakai yang eksklusif sekali, ya ekspensif yang mahal sekali gitu ya. Mewah betul kalau nengok orang lagi duduk di ruangan pakai bantal bersender, ada bantalnya juga di atas, dia selonjor pakai permadani gitu ya, karpet atau ambal itu yang semuanya terhampar. Jadi sekali 7 bayangan yang Allah sebut dalam surat ini. Kenapa ini contoh yang Allah sebutkan?
Karena Allah ingin mendekatkan gambaran dengan keseharian kita, dengan kesenangan, dengan kenikmatan, dengan kepuasan kita sehari-hari. Dicontohkan dengan 7 poin itu. Tetapi sekali lagi dalam penutup pembahasan bagian kedua dari surat Al-Ghasyiyah ini, jangan pernah bayangkan sama seperti di dunia. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama sekali. Yang di akhirat itu nanti jauh. Kata Ibnu Abbas itu, berdasarkan yang dikasih tahu Nabi, tidak pernah terbayang kenikmatannya itu, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar ceritanya. Jauh di atas itu semua kenikmatannya itu, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Bang Ayu, keluarga semua memasukkan kita ke dalam penduduk surga, menjauhkan kita dari neraka. Dari 2 poin pembahasan 2 pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang kami jelaskan mungkin tidak sempurna, tetapi ayo sudah ini baca lagi, tengok lagi. Kenikmatan, kebahagiaan hidup di dunia ini memang enak gitu. Tetapi ternyata ada yang jauh lebih nikmat lagi, sempurna dia. Dan seperti yang disampaikan tadi itu, naimah, terus menerus gitu ya. Kalau abang ya nengok kan macam mana wajah istri menyenangkan sekali, seperti itulah terus. Ayu nengok wajah suami menyenangkan, puas dia, seperti itu terus wajah penduduk surga itu. Ya Allah, ya Allah, ya. Aku qauli hadza, semoga bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita bahas bagian terakhir dari surat Al-Ghasyiyah ini. Aku qauli hadza, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.